saat ini sekarang menjadi bagian daripada lifestyle orang ya untuk mencari barang. Tapi seperti dijelaskan tadi memang betul e-commerce itu biaya yang harus ditanggung oleh konsumen itu tinggi. Dan saya justru salah satu pelakunya saya punya kafe dan resto misalnya gitu ya. Kalau saya menjual itu melalui platform, misalnya katakan platform ABC yang itu, saya harus naikin dulu 30% dari harga kalau barang itu dibeli tempat saya. Jadi sebenarnya yang dirugikan itu adalah konsumennya. Kalau kita lihat juga e-commerce yang bersifat berhubungan dengan apa namanya transportasi itu juga sama. Hampir 30% itu dinikmati oleh platform itu. Jadi saya melihat memang ini perlu ditertibkan kalau untuk mendukung. Kenapa masyarakat lebih suka melihat platform? Mungkin masyarakat udah capek di luar, mungkin tidak mau untuk keluar, akhirnya melalui apa namanya online gitu ya. Khususnya Gen Z sekarang kan gitu ya, nggak jarang mereka tuh mulai kan, oh iya nih pesan gitu ya. Jadi sebenarnya yang dirugikan sebenarnya konsumen. Kalau produsennya seperti kita, kalau kita mau masuk itu memang umumnya kita naikin 30%. Nah, kedua kalau kita tidak naikin dia berarti dia yang dirugikan memang UMKM-nya, produsennya kan gitu. Tapi mana mau kita rugikan kan gitu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara dengan platform, kami sendiri sebenarnya dari asosiasi mencoba mendesain platform sendiri. Tapi ini kan platform sekarang kan tuh banyak istilahnya membakar duit gitu ya. Promosinya besar-besaran. Sebenarnya kadang-kadang mereka dari tahap awal kelihatannya seperti mendukung satu gerakan untuk online ini, tapi ke belakangnya mereka menikmati. Makanya platform-platform yang baru muncul pasti tidak mampu bersaing dengan platform yang sudah jadi. Apakah ini juga kendala belum adanya e-commerce dari BUMN atau dari negara karena mungkin perlu untuk tadi yang Bapak bilang bakar uang di awal? Ya memang ini kalau kita mau jujur memang pemerintah harus mendesain satu platform yang bisa dinikmati oleh UMKM. Tadi seperti Pak Im bilang udah ada padi. Pak BI juga udah membuat, tapi karena itu terbatas jangkauannya, kalah dengan platform yang udah ada sekarang dimiliki itu oleh swasta, oleh pihak lain gitu ya. Tapi sebenarnya platform ini tidak boleh lagi kita abaikan gitu, karena memang itu tren masyarakat, terutama anak-anak muda, Gen Z sekarang milenial itu mereka udah lebih suka gitu ya. Apa-apa kan itu sekarang. Yang kedua yang saling kita lihat sekarang Google review untuk satu produk itu sangat menentukan. Walaupun itu bisa by design sebenarnya Google review-nya itu. Contoh ya kalau kita ada suatu produk yang mau Google review-nya tinggi, katakanlah 4,5, 4,6, 4,7, itu sekarang itu udah ada tren orang-orang disuruh mengisi, membuat apa namanya reviewnya sehingga pada saat tertentu 4,5, 4,6 dan itu menjadi satu apa namanya di platform itu kalau kita cek langsung dia itu muncul gitu dan itu biasanya juga bersponsor gitu ya. Mana ada platform sekarang yang tidak bersponsor? Mau mau Facebook, mau TikTok, mau IG itu udah melakukan apa namanya sponsor sehingga produk kita itu bisa teratas selalu kalau dibuka dalam apa namanya pencarian produk gitu ya. Baik, apalagi kalau kita bicara mau UMKM ini naik kelas dan akhirnya mungkin dinotis di dunia global gitu. Artinya penggunaan platform-platform tersebut menjadi lebih penting lagi saat ini. Sangat penting karena ada juga platform dari luar yang masuk ke Indonesia kan. Contoh ada platform Temu yang dari Cina itu ya. Sekarang orang membeli produk-produk dari luar sudah bisa melalui platform sekarang di sini. Sudah bisa tanpa dia harus masuk kepada aplikasi yang ke sana gitu ya. Contoh sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan itu sebenarnya platform yang ada sekarang untuk menjual barang-barang kita keluar. Yang penting kan gini, bisa nggak produk-produk kita itu bersaing dalam kualitas dan harga kan gitu ya. Kalau ada persaingan itu daya saing itu kan dilihat dari kualitas dan harga. Selama kualitasnya bisa bersaing, harganya juga bersaing, pasti barang itu akan bisa Lalu di. apa yang jadi masalahnya? Kenapa dalam kondisi sekarang UMKM kita yang go global ini hanya 4% gitu? Apakah kita memang bermasalah dalam kualitas dan juga harga? Ini menarik ini. Kalau kita lihat tadi kembali ke pendanaan. Kalau kita lihat perbandingan ya, tadi kan antar negara ini. Ya, porsi kredit yang disalurkan oleh sumber pendanaan untuk UMKM di Indonesia hanya 20%. Dibandingkan dengan Korea itu 80%. Dibandingkan dengan Cina di atas 45%. Dibandingkan dengan negara lain ini. Jadi 20% itu dinikmati 99,99%
unit usaha. Yang 0,01% itu usaha besar, itu mendapatkan porsi 80%. Ya bisa dibayangkan, makanya produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM itu ya kalah dari segi kualitas dan juga sumber pengembangan gitu ya. Kalau kita lihat lagi misalnya ekspor saya katakan tadi antara 14-15% untuk produk UMKM kita. Dibandingkan dengan negara Cina bisa sampai 45-60%. Karena mereka sudah mengandalkan UMKM untuk mendukung perekonomian untuk ekspor gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi perbandingan yang sangat signifikan sekarang ini yang sebenarnya bagi kami dari organisasi, jumlah 64.500.000 UMKM itu sebenarnya itu 90% itu adalah mikro. Sekitar 63 juta. Yang kecilnya itu sekitar 700.000. Yang menengahnya itu sekitar 60.000. Jadi kalau kita berbicara UMKM sebenarnya mikro itu. Sekarang mikro itu di mana kita lihat? Di depan rumah kita ada mikro, di pasar-pasar ada mikro. Bahkan ojek online itu kan sebenarnya mikro itu sebenarnya. Petani mikro, nelayan mikro. Jadi kalau kita lihat ukuran mikro itu kan sekarang kan modalnya kurang dari 1 miliar dan omsetnya kurang dari 2 miliar per tahun. Jadi saya kira memang pemerintah harus betul-betul berperan untuk pro yang UMKM mikro gitu ya. Baik, menarik sekali. Artinya dari segi pendanaan ini kita membutuhkan dukungan yang lebih besar lagi. Betul. Sebenarnya dulu kan dasar hukumnya UMKM itu kan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Udah diperbaharui dengan PP Nomor 7 Tahun 2021. PP ini sendiri sebenarnya judulnya keren. Kemudahan, perlindungan, pemberdayaan, kooperasi dan UMKM. Tadi dibilangkan Pak Im, 40% belanja APBN, APBD, BUMN harus di UMKM. Kemudian tadi space di ruang-ruang umum, ruang terbuka, bandara, mall, itu minimal 20% harus disediakan untuk UMKM. Tapi prakteknya kan nggak begitu. Implementasinya masih jauh dari regulasi yang dibuat dari PP Nomor 7 Tahun 2001. PP itu kan merupakan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Artinya jadi saya kira ketegasan yang sebenarnya kita butuhkan. dari segi regulasi kadang-kadang sudah kita melihat bagus, tapi implementasi lapangan yang belum. Lalu apa yang kita butuhkan selain ketegasan di sini? Apakah dibutuhkan punishment juga mungkin? Kalau menurut saya ini menarik ini Pak Sahat bilang. Saya pernah mengidentifikasi lebih dari 20 kementerian dan lembaga mengurusin UMKM. Walaupun ada kementerian UMKM atau koperasi zaman dulu atau sekarang UMKM, tapi sebenarnya mereka itu tidak seperti kalau kita bandingkan dengan kementerian BUMN zaman dulu. Jadi ada lebih dari 20 mengatur daripada. Bayangkan itu koordinasinya gimana. Saya pernah pernah diskusi dengan Bappenas. Bappenas sebenarnya kalau dari sisi kajian mereka, bisa nggak itu diciutkan hanya 3 lembaga atau kementerian yang mengurus UMKM sehingga lebih fokus. Tapi nggak semudah itu kan, karena tadi banyak kementerian maupun lembaga yang ingin terjun di dalam pembinaan UMKM ini. Jadi sebenarnya ya pemerintah kalau mau, saya sebagai salah satu ketua umum asosiasi UMKM berharap pemerintah harus betul-betul tegas dan pro UMKM itu betul-betul pro dalam artian implementasi, bukan pro dalam artian retorika gitu ya. Baik, ya. Pak Im, kalau dari Anda masalah implementasi ini seperti apa kendalanya di lapangan? Iya betul. Ya, tadi yang disampaikan Pak Ketua Umum bahwa mungkin sekarang karena kabinetnya lebih gemuk lagi, lebih dari 30 lembaga kementerian maupun lembaga ya yang menangani UMKM. UMKM itu seksi, jadi mereka ke sana. Dan ini yang menurut saya juga perlu diingatkan bahwa awas jangan sampai birokrat menguasai, memonopoli hal untuk UMKM. Ya tadi ada pentahelix yang saya sampaikan, ada akademisi di situ, ada perusahaan-perusahaan swasta yang besar yang bisa diajak untuk membantu UMKM. Kemudian ada media-media massa yang bisa membantu juga. Kemudian juga sebagai channeling nih komunitas diajak para pemimpin komunitas, asosiasi UMKM ini untuk turun untuk bisa membantu UMKM secara langsung juga. Jadi jangan hanya pemerintah memonopoli untuk hal itu. Saya ingat sekali di satu
pemerintah daerah itu benar-benar menguasai semua hal tentang UMKM. Ada puluhan OPD yang berkaitan juga, turun juga. Kemudian dengan kekuatan anggarannya juga benar-benar mereka yang menjalankan UMKM-nya. Tapi yang didapat akhirnya 4L, UMKM yang terdampak 4L, lo lagi gitu. Nah, secara implementasi akhirnya saya sangat mengkhawatirkan itu, maka pentahelix itu yang dikedepankan, diajak semua stakeholder untuk memikirkan, membantu. Jangan semuanya juga dimonopoli oleh pemerintah ataupun birokrat. Nah ini, dan saya juga melihat misalnya keberpihakan mal-mal besar, memang benar 20% Pak ya harusnya bisa. Tapi kalau sekarang kita dengar bahwa ada mal-mal yang memberikan udah gratis, ini pakai aja tempatnya nggak ada iuran, nanti hasilnya pun gratis, hasilnya nol juga. Karena mallnya ini tanda kutip udah statusnya udah jadi mayat mallnya, udah sepi. Nah itu banyak akhirnya UMKM terjebak di situ. Nah sekarang yang dibutuhin sekarang ini malah UMKM itu butuh tempat-tempat kios-kios kecil untuk live streaming, live selling mereka. Ada puluhan juta penonton di sosial media yang ada gitu untuk bisa melihat langsung dan berinteraksi dan membeli langsung dari UMKM. Saya lihat ada satu toko, saya pas masuk kok sepi gitu. Pas saya masuk ke lantai 2, ini toko kacamata, rame. Ramenya cuma oleh satu orang yang sedang melakukan live selling. Dia melakukan jualan langsung secara streaming. Kemudian juga ada di toko bangunan yang serba ada, dia juga melakukan hal itu. Baik, artinya Itu. kalau memang awareness dari UMKM ini sudah cukup tinggi untuk melakukan live selling seperti itu, sebenarnya peluang untuk bisa masuk ke pasar global ini sebenarnya lebih besar lagi. Betul. Besar sekali peluang itu, tapi perlu diakses ini yang dibutuhkan oleh mereka. Ya, jadi secara implementasi kalau kami di OKOC itu punya kurikulum namanya ya mereka mendaftar di komunitas-komunitas, bukan ke kami langsung OKOC, tapi ada agregator komunitas, ada asosiasi, ada pemerintah daerah yang menerapkan kurikulum kami. Yang kedua ya membantu diberikan pelatihan-pelatihan. Kemudian pendampingan yang paling penting implementasinya itu adalah didampingin oleh orang-orang yang memang sudah menjadi mentor sukses di bidangnya. Nah itu bisa diambil dari pengusaha-pengusaha besar, perusahaan-perusahaan korporasi besar untuk turun ke UMKM. Jadi bukan lagi pemerintah yang turun. Nah lalu ketiga adalah tadi pendampingan, ketiga, keempat adalah perizinannya. Untuk bisa mengakses ke pasar global mereka harus mengikuti standar yang ada. Apakah mereka sudah lolos di standar nasional, kemudian standar global. Nah ini perlu pendampingan mereka supaya memenuhi standar-standar itu dan izin-izin usaha apa yang mereka bisa compliant, penuhi sehingga bisa masuk ke pasar global. Kita dibutuhkan sebenarnya global chain, supply chain yang berpihak pada UMKM kita. Nah, kelima itu akses pemasaran yang penting itu tadi. Nah, akses pemasaran ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh UMKM kita. Jadi bukan hanya pelatihan aja yang dibanyakin oleh pemerintah, tapi akses pasarnya kurang. Pemerintah kan di setiap kedutaan besarnya di negara-negara yang lain tuh ada atase perdagangan. Nah ini mereka harusnya bisa melihat peluang-peluang apa aja di negara-negara itu yang bisa mengutamakan UMKM. Nah itu akses pemasaran bisa masuk. Saya beberapa kerjasama sudah kami jalin juga dari dunia internasional untuk membantu UMKM kita. Nah lalu yang keenam, pencatatan keuangan. Karena kalau nanti tadi akses pembiayaan itu kan ujung-ujungnya akan dilihat nih akses pencatatan keuangan UMKM kita ini bagus apa enggak, inklusi keuangan kita itu udah bagus apa enggak. Ini peran lembaga-lembaga keuangan yang ada di kita untuk membantu inklusi pembelajaran keuangan di kita dengan platform-platform yang sederhana, yang enggak meribetkan mereka tapi sederhana, tapi mereka bisa mencatat sehingga mungkin hanya cash flow aja. Sehingga mereka akhirnya bagus, kalau mereka bagus kan bisa pembayaran pajaknya juga bagus sekali. Dan yang ketujuh, yang terakhir itu ya akses yang terpenting adalah akses pembiayaan atau akses permodalan. Nah, benar tadi Pak Ketua Umum sampaikan bahwa di kita tuh baru 19,9% Pak ya, kurang dari
sedikit kurang dari 20% UMKM yang bisa mengakses perbankan kita. Nah, di negara lain udah di atas 50-80% malah. Nah, target pemerintah adalah 30% pembiayaan itu diakses oleh UMKM. Nah, ini gapnya masih cukup besar, yang padahal kita 99% usaha. Dan itu yang mungkin perlu juga pembelajaran tentang akses keuangan, akses permodalan, biar mereka tahu, oh ini. Kita memang tahu bahwa 2025 penyerapan dari KUR itu sangat tinggi, 96% terserap hampir 300 triliun dana KUR. Dan bagusnya memang 60%-nya dari UMKM produksi, UMKM yang bisa membuat produknya sendiri. Ada hilirisasi di sana. Nah, ini yang jangan sampai mereka sudah mendapatkan akses perbankan dengan baik seperti itu dengan KUR, dan saya juga inginkan KUR itu memang kalau memang bisa benar-benar dipakai dengan instrumen-instrumen yang berbasis dan ramah terhadap UMKM itu lebih bagus lagi, sehingga penyerapannya lebih besar. Jangan sampai KUR tetapi ternyata yang mengakses sebenarnya usaha yang sudah menengah, karena kita kan dari usaha yang sudah menerima KUR katanya lebih dari 4,5 juta. Artinya udah usaha mikro mungkin udah bisa masuk, karena tadi Pak Ketua Umum juga sampaikan usaha kecil sekitar 700 ribuan Pak ya. Ya 60 ribu adalah usaha menengah, yang jutaan 63 juta itu usaha mikro. Mungkin itu bisa menyerap, dan kami tahu ada Pegadaian juga berperan di sana bagus, terus kemudian ada dana-dana UMKM lainnya juga, dan UMKM juga perlu tahu skema yang non perbankan juga. Contohnya adalah pemerintah sudah meluncurkan namanya SCF, Security Crowdfunding, ya pembiayaan dari masyarakat langsung. Itu ada beberapa platform digital yang sudah ada dan bisa dimanfaatkan. Jadi UMKM butuh modal di situ, dia posting di sana, tapi tentu dikurasi, didampingi dahulu oleh platformnya, sehingga dia bisa menyerap dana dari crowdfunding tersebut, dan aman karena dijamin oleh pemerintah juga. Dan ini yang saya lihat udah cukup banyak, puluhan miliar atau ratusan miliar ada di dalam crowdfunding, dan ini yang belum sosialisasikan. Karena kalau kayak gitu, misalnya UMKM-nya mau membutuhkan pembukaan cabang kedua, cabang ketiga, cukup pakai itu aja, dana yang mereka inginkan terhimpun. Bisa jadi terhimpunnya dari ratusan masyarakat, ratusan investor yang ada. Mungkin cuma sekitar 1 juta, 2 juta, tapi dari ratusan orang akhirnya bisa terpenuhi. Dan itu membuat percepatan UMKM kita yang mungkin memang sebagian besar untuk aturan bankable mereka unbankable Pak ya, nggak bisa masuk ke instrumen dari perbankan. Artinya inklusi keuangan ini menjadi salah satu faktor yang juga berperan vital untuk percepatan UMKM. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Merah Putih.